Olah kekaguman kami, olah pujian kami ya Allah. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari katakan, belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia. Kau sanggup menerima menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini.
kasih-Mu, Yesus. Mari angkat kau kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih. Sungguh kami kagum, kasih-Mu tiada nyatakan ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang gembur. Ketika benih firman boleh tertanam dan boleh bertumbuh menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat,
yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Haleluya. Oh, glory bagi. Haleluya. Oh, glory bagimu Bapa. Kami menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang terima segala pujian, Allah yang terima segala kemuliaan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari ambil alih dan pimpin kami, Tuhan. Jadikan kami juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ambil bagian di pagi hari ini dalam pelayanan ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang murid Tuhan, mau belajar dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh taruh firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangkis ke dunia kekelaman tertaruh senjurang maut, hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Oke, sudah semua. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi
juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Demikian. Ya, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema kita tentang jangan menghakimi. Ya, kita lihat kita masuk di bulan yang baru, tema baru kita jangan menghakimi. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kenapa? Penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi sesama kita tidak perlu kita menghakimi satu dengan yang lain. Ya, jadi berikan tempat kepada Tuhan, bukan itu bagian kita. Oleh sebab itu sering terjadi di antara kita, sering terjadi di sekeliling kita, kita suka menghakimi. Ya, apalagi kalau sendiri kita nggak mampu. Biasanya kalau rame-rame itu pasti terjadi. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita jangan kita menghakimi. Siapapun dia tidak pantas kita hakimi dia. Ya, kita kasih kesempatan kepada Tuhan biar Tuhan sendiri yang urus sama dia. Oke? Oleh sebab itu kita perhatikan baik-baik. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Sebelum kapan? Penghakiman itu adalah waktu Tuhan. Ketika Tuhan datang, dan di situ akan terjadi penghakiman. Ya, yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang ada yang tersembunyi dalam kegelapan. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kegelapan pasti akan ketahuan. Gak mungkin gak ketahuan. Terus, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Apapun yang kita rancangan dalam hati, ya, maupun rancangan yang baik atau yang jahat sekalipun Tuhan tahu. Jadi jangan kita merancangkan hal-hal yang jahat untuk menghancurkan, untuk menghakimi dan segala macamnya. Tapi mari kita belajar untuk menghormati satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, memberikan hormat satu dengan yang lain. Itu sangat penting sehingga kita melangkah dalam taat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat dulu. Coba kita perhatikan dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pasti itu akan berbalik kepada kita. Ya, apapun yang kita lakukan, kita menghakimi orang, pasti suatu saat orang akan hakimi kita. Itu akan terjadi. Nah, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, itu akan terjadi dan berbalik. Apapun yang kita lakukan terhadap saudara kita, apapun yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kita, itu pun akan berbalik kembali kepada kita. Dan ukuran apapun yang kita pakai akan diukurkan kepada kita.
Nah ini yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mewanti-wanti, firman Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan menghakimi, supaya itu tidak berbalik untuk menyerang kita kembali. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita punya hati yang lembut, hati yang mengasihi, karena Tuhan sendiri adalah kasih. Amin. Dia adalah kasih. Berarti Tuhan mau supaya kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kalau dia salah, perlu ditegur, ya, panggil, tegur, supaya apa? Kita meluruskan segalanya. Ya, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan. Nah, di situ dikatakan, ya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi segala ukuran yang kita pakai pun akan diukurkan kepada kita. Nah, oleh sebab itu kalau itu terjadi, ya, kita mengukur bahwa seseorang salah terhadap kita, dan itu pun akan berbalik menyerang kita. Nah, coba kita lihat dulu dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Di situ dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita menghakimi satu dengan yang lain. Karena apa? Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau untuk apa? Di sini dikatakan, siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus. Berarti apa? Bukan orang lain, kita semua, ya, kita semua yang ada bersama-sama, yang melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Berarti apa? Kita semua. Jadi Tuhan tidak mau kita menghakimi satu dengan yang lain. Jadi hati-hati dalam segala melangkah dalam segala kehidupan ini, sehingga apa? Kita menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kita melangkah sehingga semua itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan memperingatkan kepada kita supaya apa? Kita memperhatikan dengan baik-baik. Kita mengerjakan firman, tahu firman, kita lakukan firman dalam setiap kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, kalau kita sudah tahu jangan menghakimi, berarti tidak perlu kita menghakimi. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan. Amin. Berarti apa? Kalau itu kita kerjakan, berarti tidak ada masalah. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Karena apa? Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Ya, di jalan kita disenggol dikit pasti kita marah, pasti emosi. Apalagi karena hari-hari ini panasnya luar biasa. Ya, itu bisa. Apalagi yang pakai ojek, ya, terbalik, salah sedikit pasti emosi langsung naik. Nah, ini harus kita jaga, karena kita jaga diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah milik usaha Tuhan. Amin. Berarti apa? Mau senggol bodoh apa? Jangan senggol, bacok. Nah, itu nggak boleh terjadi. Anak Tuhan tidak pakai istilah demikian, tetapi anak Tuhan pakai begitu disenggol pun kita
bereskan, selesaikan. Ya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan damai sejahtera, dengan kasih. Nah, Tuhan mau supaya kita melakukan ini dalam setiap kehidupan kita, supaya apa? Kita jalan bersama dengan Tuhan. Terus kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, memang kita ada korban, ya, karena kita lecet atau bagaimana. Nah, tetapi tetap kita mesti bersabar. Ya, Tuhan mau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan menghakimi, bukan menuding. Biasanya kalau orang begini, ini 3 jari ini gak akan kembali ke kita, 1 jari ke orang itu, 3 jari kembali ke kita. Berarti saya sering diajarkan dulu masih kecil, kalau kita menuding orang, berarti 1 jari kita ke sana, 3 jari kita berbalik kepada kita. 1 kita lakukan, 3 kembali kepada kita. Berarti ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan kita melakukan hal yang demikian, tapi kita lihat bahwa Tuhan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 3 ayat 13. Di situ dikatakan 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji dalam api. Jadi Tuhan mau supaya kehidupan kita benar-benar berjalan dalam takut akan Tuhan, karena pekerjaan kita akan diuji. Ya, kehidupan kita hari demi hari itu akan diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan apa? Kita membangun iman kita dalam apa? Ada jerami, terus ada batu, ada batu permata, ada apa lagi itu? Ada beberapa itu. Jadi kita akan diuji. Jadi ada dari perak, dari emas, ada batu permata. Jadi kalau kita diuji dalam hal-hal yang demikian, berarti tinggal diuji dalam api. Hangus nggak terbakar pekerjaan kita? Hangus terbakar nggak segala apa yang kita kerjakan dalam hidup ini? Kalau hangus terbakar berarti apa? Kita akan menderita kerugian yang besar. Akan menderita kerugian yang besar. Kita diuji dalam dapur peleburan. Emas yang murni itu dia dibakar, ya, dibakar sampai meleleh. Nah, emas yang murni itu pasti lembut. Pernah punya emas yang murni? Coba kalau punya, coba dipatah. Dia tidak keras, dia akan ngikut. Kita mau bentuk kemanapun, dia akan ngikut. Itu emas yang murni. Berarti apa? Sudah dipisahkan dari logam-logam yang lain, sudah dipisahkan dari batu dan segala macam ketika didapat dari dalam tanah. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, kalau kita mau diproses, berarti apa? Tuhan lagi proses kita setiap hari untuk supaya apa? Kita tetap fokus sama Tuhan. Mau orang senggol kita kah, mau orang mati kita di jalan, kita tetap bodoh amat, nggak usah kita tanggapi. Karena kita tanggapi akan jadi hal yang tidak baik, ya kan? Pasti kita dengan emosi, hal yang kecil akan jadi hal yang besar. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau peringatkan kita supaya apa? Kita jangan menghakimi, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan sendiri. Nah, di sini dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, pekerjaan kita akan diuji. Kita kerja benar di hadapan Tuhan atau tidak?
semua akan diuji. Bukan menurut ukuran kita, tetapi menurut standarnya Tuhan. Ukuran yang Tuhan pakai, bukan standar manusia. Kalau standar manusia bahwa begitu ketat, tetapi kembali kepada standar Tuhan lebih ketat lagi. Nah, oleh sebab itu kita memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini, supaya apa? Sukacita dan damai sejahtera tetap menyertai kita, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu nggak usah kita takut, nggak usah kita khawatir, nggak usah kita pusing, bingung dan segala macam. Tapi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang pelihara kita. Nah, asal kita tetap melangkah di jalur yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Nah, kita lihat lagi di dalam Roma 2 ayat 29. Di sini dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati yang secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan datang daripada Allah sendiri. Jadi pujian itu hanya datang daripada Tuhan. Nah, kalau kita mau kerjakan, di sini dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Ya, sekarang banyak orang mulai mempraktekkan itu, ya. Jadi udah kayak ibadahnya, tata ibadahnya udah kembali ke Yahudi. Ya, kalau kita perhatikan, nah ada yang udah pakai nama Allahnya diganti dan segala macam. Nah, itu terjadi hari-hari ini. Padahal kita usir setan dalam nama Yesus, setan tahu, ya, dia keluar. Kita pakai dalam nama Yesus aja dia keluar. Dia mengerti, dia tidak bisa bertahan dalam orang yang kita layani. Dan itu terjadi hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu mereka mulai mau kembali kepada si kepadanya. Sekarang kita hidup dalam perjanjian baru, bukan kita hidup dalam perjanjian lama. Ya, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, berarti standar yang sudah kita pakai, kita bukan orang Israel asli. Kita bukan orang Yahudi asli, tapi kita menjadi Israel Tuhan yang sudah dipulihkan. Ya, karena Tuhan Yesus datang untuk apa? Menggenapi semua, bukan meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapi hukum Taurat itu. Nah, jadi kalau hari-hari ini Tuhan mau supaya kita melangkahlah dalam. Jadi ada hal-hal yang demikian kita lihat, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita bingung, nggak perlu ini apa yang harus kita kerjakan. Kembali pada firman Tuhan, ya, kembali pada firman Tuhan. Kita lihat apa yang selama ini sudah kita kerjakan, apa yang selama ini sudah kita percaya, kita melangkah terus. Ya kan, nama Allah mesti diganti dengan dia, yaitu bahasa Ibrani. Kalau semua kita kembali kepada Ibrani, berarti apa? Semua tata ibadahnya kita harus kembali ke sana. Nah, kalau kembali ke sana, segala ada berapa banyak Tommy yang belajar tentang Ibrani, Hosea, Naim, boleh tanya mereka. Perayaannya begitu banyak, sanggup gak kita melakukannya? Nah, sanggup. Saya rasa kita nggak mau. Ya, karena apa? Perayaannya ada ini, ada itu, dan segala macam. Nah, kalau kita kembali ke sana, bukan setengah-setengah, harus sepenuhnya kita kembali ke sana. Padahal kita udah hidup dalam kasih karunia. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia harus disunat. Dia tahu. Nah, orang Yahudi itu orang yang keras kepala.
Nah kalau kita kembali ke sana bagaimana? Tetapi orang yang kalau zaman yang waktu zaman perjanjian lama salah, berarti harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah itu kalau itu diberlakukan sampai hari ini, kita yang menghakimi, kita yang ini dirajam dengan batu, apa mau? Pasti nggak ada yang mau, benar? Pasti nggak ada yang mau. Kenapa? Ketika bikin salah pasti hukumannya demikian, mati, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan itu yang terjadi. Tetapi kita tidak hidup dalam zaman itu, kita hidup dalam zaman kasih karunia. Nah kalau zaman itu kita bikin salah, hukuman Tuhan langsung terjadi. Hukuman Tuhan langsung terjadi. Tetapi sekarang kita bikin dosa pun Tuhan kasih kesempatan kita supaya apa? Kita bertobat, kita kembali sadar, kita kembali bertobat, supaya apa? Kita dipulihkan. Kesempatan yang banyak yang Tuhan berikan kepada kita supaya apa? Kita sadar, benar-benar sadar kita dipulihkan sama Tuhan. Tetapi kalau waktu zamannya pasti kita akan mengalami hukuman yang berat. Nah kalau hukuman yang berat itu tidak main-main, itu sangat-sangat berat. Nah kalau kita perhatikan baik-baik di sini, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Berarti apa? Tidak kelihatan dia seorang Yahudi. Terus apa? Dan sunat ialah sunat di dalam hatinya, bukan yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan seperti saudara-saudara kita. Dan di situ dikatakan secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Berarti apa? Tuhan yang menilai kita, bukan manusia yang menilai kita. Ya, penilaian itu ada dalam Tuhan. Oleh sebab itu, nah kembali supaya kita tahu, supaya kita mengerti, jangan lagi kita lihat itu setengah-setengah, tetapi kita lihat secara full bahwa apa? Zaman kasih karunia ini Tuhan mau supaya apa? Kita semua lihat bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita mengerjakan hal-hal yang benar, kita melangkah dalam takut akan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, kita lihat akan satu bagian lagi. Di situ dikatakan di dalam di dalam Roma, coba kita lihat dalam kitab Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 16, di situ dikatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Segala sesuatu yang tersembunyi itu pasti akan dibukakan semua, akan dihakimi pada waktunya, tidak ada yang tersembunyi. Mau tadi dikatakan dalam gelap, dalam hati manusia sekalipun disembunyikan, dirancangkan di sana, dan itu pasti akan terbuka semua, akan terbongkar semua. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Amin. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, benar-benar di hadapan Tuhan, dan kita berdiri teguh di hadapan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup.
kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Nah, berarti apa? Kalau kita jalan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Kalau kita perhatikan bangsa Israel, ketika Tuhan memimpin mereka, ada tiang api pada siang, ada tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari. Nah, mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mereka berjalan dalam firman Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika itu tiang awan berjalan di siang hari, umat Tuhan akan mengikuti. Kenapa? Tuhan sendiri yang memimpin. Begitu menghadapi musuh, mereka mampu. Kalau mereka itu kalau mau dilihat bahwa mereka hanya petani peternak, bukan mereka itu para tentara serdadu, bukan. Mereka itu hanya peternak yang setiap hari, mereka itu cuma petani. Itu yang mereka kerjakan setiap hari. Tetapi kenapa mereka bisa menghadapi tentara-tentara musuh yang begitu luar biasa? Mereka sanggup untuk mengalahkan. Kenapa? Karena Tuhan. Tuhan membuat mereka, musuh-musuh mereka itu gemetar. Tidak mampu untuk menghadapi mereka. Karena Tuhan. Karena mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan. Begitu mereka keluar dari perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak ada dengan mereka. Kenapa? Mereka memberontak terhadap Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, jangan pernah kita memberontak atau keluar dari perlindungan Tuhan. Kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga kemanapun kita melangkah pergi, kemenangan demi kemenangan Tuhan, kita akan raih bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Jangan kita menghakimi. Menghakimi itu salah satu bagian dari hal-hal yang kita kerjakan dalam hidup. Oleh sebab itu, jaga bibir mulut kita, jaga lidah kita, jaga pikiran mata kita, hati kita, supaya apa? Kita jangan tersulut dengan emosi yang tiba-tiba muncul hanya karena ada yang senggol kita, ada yang ngata-ngatain kita, ada yang mati kita, dan segala macam. Mari kita tahan diri kita, karena hari-hari ini gampang sekali semua itu terbakar, ya, tersalur. Oleh sebab itu hati-hati sehingga kita tidak melakukan hal yang demikian. Karena Tuhan sudah peringatkan kita, jangan merancangkan hal-hal yang buruk dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Itu pun akan Tuhan tahu, ya. Tuhan pasti tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Ketika pada hari waktunya tiba, kita akan dibukakan semua, ya, segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita itu akan dibukakan semua, sehingga menjadi nampak. Hal yang tidak nampak menjadi nampak, ya. Jangan kita simpan sakit hati, jangan kita simpan iri hati, jangan kita simpan segala hal yang buruk dalam hati. Tetapi hati kita mari kita simpan, taruh Tuhan Yesus dalam hati, taruh firman dalam hati kita, ya, sehingga kita mulai melangkah dalam kemenangan. Karena kalau ada firman dalam hati kita mau melakukan kejahatan, itu langsung firman itu langsung keluar, menegur kita, mengingatkan kita supaya apa? Kita tidak melangkah ke hal-hal yang salah. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita belajar satu hal di pagi hari ini, untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, ya. Tidak lagi kita menghakimi. Coba kita lihat dulu dalam Ibrani, dalam kitab Ibrani, pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia
yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Nah, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi, semua terbuka, semua terbuka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita sadar, kita lihat kembali supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, saya percaya kemenangan demi kemenangan pasti kita raih bersama dengan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa. Bukan amarah yang ada dalam hati kita, tetapi sukacita Tuhan itu yang tinggal dalam hati kita. Ya, kita tidak bisa beli sukacita. Kita mencari sukacita itu sulit sekali. Tetapi ketika sukacita itu ada dalam hati kita, kita akan apapun yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini di sini dikatakan bahwa dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Kita semua harus memberikan pertanggungjawaban pada waktunya. Oleh sebab itu hari-hari ini kita sadar kita tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian, tetapi kita bertobat dan meninggalkan segala kelakuan-kelakuan kita yang buruk itu, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Saya minta oleh mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah, buat kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Firman-Mu mengingatkan kami, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktu, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema dan remata. Hamba selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan dalam bersama-sama dengan Engkau dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita akan melangkah di hari-hari ini. Kita melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Kita akan menerima. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar Tuhan setiap isi hati kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Ini kami semua Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu. Angkat setiap masalah, angkat setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan kemenangan yang kami raih bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan,
Nyatakan hadirat dan lawatan dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan.
dalam kasih, dalam anugerah, dalam mengurungkan diri. Haleluya, 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 yang masuk inna barakirana yang masih inna madakurana yang masih. Haleluya, glory bagi haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Mari Tuhan, firman-Mu Engkau taruh dalam hati kami, jadikan itu rema-rema bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Engkau memberkati kami semua, Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Oke, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Mari silakan duduk kembali. Lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci, dan dengan urapan ini kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur tiba di tangan kami semua, berkatilah bagi setiap pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Engkau telah pimpin kami dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya, mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Mendengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambil, makan. Ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuhmu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambil, minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin.
Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman-Mu dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat ini kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan salam satu pada yang lain. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan perpuluhan. Yang tak saya lihat. Oke. Mari Bapak Ibu, kita angkat setiap perpuluhan kita, atau kita masukin dulu, nanti baru kita doain. Ya, silakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa untuk setiap perpuluhan kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap perpuluhan yang kami bawa ini, mari Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menuntut kami setia di dalam Engkau, dan kami akan terus melakukannya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Iya, kita akan memberikan persembahan kita. Mari. Ya, kita angkat setiap persembahan kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak berkati setiap persembahan kami. Apapun yang kami bawa ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati kami dengan luar biasa, dengan ajaib. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, ada yang berulang tahun kan? Ada Papi, Oh, Papi. tanggal 10. Papi hari ini tidak ada. Papi lagi kemana? Pagi-pagi jam 5 tadi ada urusan keluarga, jadi tidak bisa hadir bersama dengan kita. Oke, jadi Papi, selamat ulang tahun Papi. Masih ada lagi? Nggak ada. Top, host, ada? Oke. Ya, kalau tidak ada kita terus berdoa
setiap renovasi yang mesti diselesaikan ini masih butuh dana yang cukup besar, tapi percaya bahwa pasti Tuhan menyediakan buat kita untuk diselesaikan. Amin. Ya, terus kita melangkah bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan buat kita. Haleluya. Ada yang saya lupa kan? Oh, ada di belakang itu ada brosur. Nah, itu ada acara dari Stephen Tom. Bapak Ibu mau ikut seminar boleh, atau dia lewat Zoom kalau nggak salah. Nah, jadi bisa ikut seminar tentang manusia ketiga. Ya, ada di belakang, bisa lihat. Nah, bisa kunjungi di YouTube-nya juga ada. Nah, Bapak Ibu yang mau ikut silakan, karena kemarin mereka datang dan menyerahkan brosurnya, hanya mungkin beberapa saja, tapi bisa kalau memang ada mau belajar firman lebih lagi bisa ikut ya. Oke. Kemarin saya bersama dengan Tommy selama 3 hari kita ikut dalam majelis daerah, dan yang terpilih adalah Pak Kiki sebagai ketua BPD lagi, Pak Rubin Adi juga sebagai ketua BPP Badan Pekerja Pelaksana ya Os BPP. Nah, jadi kalau dulu Badan Pekerja Harian, tapi sekarang Badan Pekerja Pelaksana. Iya, benar ya? Iya, kayaknya begitu. Ada perubahan-perubahan. Jadi dia di DKI terpilih lagi, tapi nanti akan digodok lagi dalam sinode yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus nanti. Nah, itu di SICC Sentul. Jadi mau daftar silakan, yang pejabat OSYA bisa ambil yang Zoom aja. Kalau nggak bisa, nggak mahal, paling 100.000 bisa ikut. Kenapa? Kalau kita sebagai pejabat kita tidak ikut, berarti kita ditandai bahwa kita kurang ini, padahal kita udah jadi pejabat. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kemarin itu dijelaskan bahwa ada berapa? 700 lebih pejabat ya di-delete, dihapus. Baik itu pendeta pembantu, pendeta muda maupun pendeta penuh. Ada 724 yang dihapus. Doa sehingga kita yang jadi pejabat ini mari pertahankan, dan juga ada kegiatan-kegiatan walaupun kita tidak ikut, tapi kita turut untuk mendaftarkan diri sehingga kita dilihat bahwa kita hadir, kita ikut. Dan jangan lupa kita punya iuran ya tiap bulan, nggak mahal, pokoknya 50.000, bisa bayar setahun sekali, sekalian setahun. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurnakan setiap ibadah kami ini Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau
memberkati kami semua dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan yang berulang tahun, ada papi yang berulang tahun pada tanggal 10 nanti. Hari ini dia tidak bersama dengan kami, Engkau sertai dia, Engkau jaga lindungi dia bersama keluarga, kendaraan yang mereka tumpangi Tuhan menuju Banten dan juga balik kembali. Biarlah Tuhan mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau memberkati papi dengan luar biasa, Engkau menambahkan umur setahun lagi kepadanya, dan kami percaya Tuhan, semakin hari dia semakin luar biasa di dalam Engkau. Berkati dia, berkati keluarganya, berkati semua yang ada bersama-sama dengan dia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkatinya dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, baik itu dari pemimpin yang tertinggi, baik itu Bapak Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak Jokowi kami taruh dalam tangan-Mu. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka Tuhan. Biar mampukan mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa dalam menjalankan dan tugas dan tanggung jawab, dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau menyertai Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang ada pada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga memberkati kami dengan luar biasa, semua yang ada bersama-sama, baik yang ada di rumah pun tetap Engkau memberkati dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati kami dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sakit pun Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan dan teguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga teringat Papa di rumah Tuhan. Kami berdoa bersama Linda Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau pulihkan kembali Tuhan bagian-bagian tubuh yang lemah Tuhan, yang sakit Tuhan, Engkau kuatkan kembali di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa buat Om Efron yang beberapa hari ini dalam kondisi yang kurang fit, tapi Engkau pulihkan istrinya juga Tuhan, Engkau pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Opung, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah sukacita Tuhan ada atas kami semua, memimpin kami dan menuntun kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya